Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi qauni saqil qaumi akhirahum syurban. Di sini bab menerangkan sunnahnya adanya orang yang memberi minum kaum adalah paling akhirnya mereka minumnya. Kalau orang itu ngasih minum atau ngasih suguhan, maka yang paling akhir minumnya itu ya yang memberi minum itu. Jangan diminum dulu baru dikasihkan. Kasihkan tamunya dulu, selesai baru diminum. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata baginda Nabi, saqil qaumi, orang yang memberi minum kaum, akhiruhum adalah orang paling akhir mereka, syurban minumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, dalam Islam ini semuanya itu memang adab. Agama ini akan tampak keindahannya kalau adab itu selalu didahulukan. Kalau adab itu selalu diamalkan. Dan memuliakan orang Islam, memuliakan tamu itu bagian daripada perkara yang penting. Makanya urusan minum, kadang-kadang orang zaman dulu itu kan minum itu hanya satu wadah kemudian gantian gitu. Maka dikasih tamunya dulu, yang tamunya ini, nanti yang terakhir baru yang punya rumah. Malah seperti itu. Bukan yang punya rumah dulu diminum, akhirnya tamu-tamunya kayak nggak berani minum. Kayaknya tadi minumnya kayak masih kurang begitu, kita minum sedikit-dikit aja lah nanti, kasihan yang tuan rumahnya. Kayaknya jadi nggak enak tamu-tamunya. Tapi kalau didahulukan tamunya, tamu nggak melihat apa-apa, baru selesai maka tuan rumahnya baru meminumnya. Jadi akhirnya tamu pun juga minum dengan enak, tidak melihat bagaimana tuan rumah itu kayaknya bukan balapan sama tamunya gitu, kayak rebutan aja. Itu membuat tamu jadi tidak selesa dalam minum. Bab jawazi syurbi, di sini bab menerangkan bolehnya minum min jami'il awani, dari semua wadah-wadah al-zahirati yang suci, ghairi zahabi, selain wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, wa jawazil qara'i, dan bolehnya minum dengan ngokop itu langsung ke air gitu. Wa huwa minum akara, asyurbu adalah minum bil fami, dengan mulut, min nahrin, dari kali, wa ghairihi, dan selainnya, langsung ngokop itu boleh aja. Orang-orang zaman dulu biasanya begitu. Di sini dulu juga banyak sumber-sumber air, di pinggir-pinggir kali itu banyak sumber air. Nanti ada buletan, begitu, ada sumber air, ada buletan, sumber air. Sekarang sudah habis, hilang. Belum sempat nyumber sudah disedot, hilanglah sumbernya, sentuh kemana. Akhirnya, yaitu kalau orang-orang kampung minumnya itu dengan karak ini. Sedot langsung itu saja, langsung minum gitu. Bi ghairi ina'in, dengan tanpa wadah, walayatin, dan tidak pula dengan tangan, tidak diambil dengan tangan, langsung masukkan itu, tempelkan mulutnya itu ke air, sedot. Nah, itu saja. Enggak perlu pakai sedotan juga, langsung sedotannya ya bibirnya sendiri-sendiri. Boleh seperti itu. Wa tahrimi istimali ina'iz zahabi, dan haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak, fi syurbi, di dalam minum, wal akli, dan makan, wat taharati, dan bersuci, wasairi wujul istimali, dan lain-lain macam-macam penggunaan, itu aja. Anak-anak dari Anas, semua penggunaan itu enggak boleh. Ya kalau wadahnya itu pakai zahab dan fiddah.
apakah untuk sesuci, apakah untuk makan, apa untuk minum, apa untuk yang lain, tidak boleh. Karena itu benda-benda yang mewah, sedangkan kita ini umat Islam ini tidak dianjurkan bermewah-mewah di dunia ini. Dunia ini bukan untuk bermewah-mewah, tapi bagi orang iman bermewah-mewahnya itu di akhirat. Jadi dunia ini ditahan, nafsunya itu ditahan, supaya nanti bisa melampiaskan nafsunya di akhirat. Sebenarnya kalau orang ahli dunia, nafsunya dilampiaskan, sehingga dia tidak ada tempat untuk melampiaskan nanti di akhirat, sudah habis. Adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Habis, enak-enaknya dihabiskan di dunia, tidak dapat enak di akhirat. Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Sayyidina Anas, hadra telah datang as-salatu shalah, faqama maka berdiri, mangkana qaribad dari, orang yang adanya dia dekat rumah, ila ahli kepada keluarganya, babagia dan masih tinggal qaumun beberapa orang, fa'utiya maka dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin, dengan mereka itu sama pergi pulang untuk wudu, pulang ke rumah-rumah mereka. Karena sudah mendekat, sudah waktu sholat sudah datang, pulang ke rumah mereka, wudu di rumah. Nah, di zaman dulu itu enggak seperti sekarang. Sekarang sudah ada tempat wudu, setiap masjid ada tempat wudunya, ada WC-nya, ada dapurnya, semuanya ada. Zaman Nabi enggak, ya wudu itu di rumah masing-masing. Maka tidak bisa kamu bayangkan kayak seperti di sini. Di masjid itu ya untuk sholat, wudu dari rumah. Makanya kalau dalam hadis barang siapa berwudu, selesai berwudu kemudian pergi dari rumahnya menuju ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, itulah. Nah, dosa-dosanya bersih. Nah, karena wudu mereka itu di rumah. Orang-orang yang rumahnya dekat-dekat, maka mereka sama pulang untuk berwudu. Babagia dan masih tinggal kaumun beberapa orang, kaumun satu kaum, beberapa orang. Fa'udiyah maka dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin dengan wadah min hijaratin dari batu. Fasawura maka kecil alam mikhdabu wadah itu, ayab suto untuk melebarkan, membenggangkan fi dalam wadah batu itu kafahu, telapak tangannya baginda Nabi. Jadi maksudnya wadah itu kecil sekali, sehingga telapak tangan baginda Nabi itu mau dibuka itu enggak cukup. Jadi gini mau dibuka begini ini enggak cukup, saking kecilnya. Hanya ada batu kecil gitu saja. Mau dimasukkan oleh baginda Nabi itu tangan beliau yang mulia ini dimasukkan ke wadah itu yang ada airnya. Wadah. Mau dibuka enggak cukup, saking kecilnya wadah itu. Fatawadha'a maka berwudu al-qaum kulluhum semuanya. Nah, itu yang dari mukjizat baginda Nabi. Tangan beliau yang mulia dimasukkan, telapak tangannya dimasukkan di wadah yang kecil tadi, yang kalaupun dibuka itu enggak cukup tangan baginda Nabi, dan mancarlah sumber air dari tangan baginda Nabi. Sehingga semua wudu semua dari situ itu, orang-orang yang rumahnya jauh-jauh itu. Artinya kalau kita pikirkan para sahabat ini yang rumahnya jauh itu ya terus tinggal di masjid, enggak pulang aja ini. Jadi di situ itu nunggu sholat, nunggu sholat gitu. Yang pulang itu yang rumah-rumahnya dekat aja. Karena pulangnya itu pun karena pengen wudu di rumah. Jadi begitu dialirkan semua wudu orang yang ada di situ. Makanya orang dakwah membuat tertib itu mbok yao toh asar sampai isya di masjid, jangan pulang. Itu maksudnya kayak begitu. Kan dulu itu ada orang-orang yang enggak pulang banyak di masjid aja itu. Terus wudunya nanti di masjid. Nah, baginda Nabi rumahnya di situ, rumah beliau itu dalamnya. Fatawadda'a maka berwudulah al-qaumu kulluhum semuanya. Qalu mereka berkata, kam kuntum, berapa adanya mereka yang wudu itu? Qala berkata Sayyidina Anas, samanina wa ziyadatan, kurang lebih ya 80 orang lebih. 80
80 orang lebih. Muttafaqun alaih, padahal wadahnya kecil gitu. Hadhihi ini riwayatul Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat lahu bagi Imam Bukhari wali Muslim, bagi Imam Muslim. Anan Nabi, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'a, beliau meminta bi'inain, dengan didatangkan satu wadah min ma'in, dari air. Fa'utiya, maka didatangkan bikotakin, dengan wadah rokhrokin, yang cetek. Rokhrokin yang cetek. Cetek itu maksudnya enggak dalam, berarti rendah sekali. Wadahnya itu tipis gitu saja. Maksudnya tipis, enggak dalam sampai masuk ke dalam, enggak, hanya cetek begitu saja. Cetek, paham enggak maksudnya ya? Ya, dangkal sekali. Rokhrokin yang dangkal, fihi, di dalam wadah itu syai'un, sedikit, min ma'in, dari air. Fawada'a, maka beliau meletakkan asabi'ahu, jari-jari beliau, fihi, di dalam wadah. Nah, ini hanya jari-jari, bukan sampai kafnya beliau, bukan sampai telapak tangan, hanya jari-jari saja. Masukkan itu. Qala, berkata Anasun, Sayyidina Anas, faja'altu, maka aku jadi angduru, melihat ilal ma'i, ke air, yang menyumber mimbaini asabihi, dari antara jari-jari beliau. Fakhazartu, maka aku mengira-ngira, man, orang tawadhu'a, yang berwudu di wadah itu, dengan wadah yang dibawa baginda Nabi tadi itu. Ma, yaitu bilangan baina sab'in, antara 70 ila samanin, sampai 80 orang. Ini juga bisa dibayangkan berapa banyak pada waktu itu orang yang enggak pulang dari masjid. Itu masjid baginda Nabi itu sekitar 80 sampai 70 orang itu enggak pulang ke rumah di situ, sampai wudu dengan baginda Nabi. Ya. Masya Allah. Kalau masjid kita itu makalah itu kayak begitu, no, wih, ruame semua lah ini masjid itu lah. Ya, memang begitu orang dulu. Wa an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Abdullah, atana, telah mendatangi kami an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajna, maka kami mengeluarkan lahu, untuk beliau, ma'un, air, fi taurin, di dalam wadah, min sufrin, dari kuningan. Fatawadha'a, maka beliau wudu. Rawahul Bukhari, artinya menggunakan wadah dari kuningan ini boleh saja. Padahal itu mirip dengan emas, sama-sama kuningnya, tapi itu dari kuningan. As-sufru, sufar, kuningan, bi dhammis shad, dengan dhammahnya shad. Wa yajuzu, dan boleh saja kasriha, dengan kasrahnya shad. As-sufru, as-sifru, wa huwa as-sufru an-nuhasu, adalah kuningan. Wa tauru, dan torkal qadahi, kaya seperti wadah. Wa huwa, dan taur, bitta'i, dengan ta, al-muthannati, yang dititik dua, min fauqu, dari atas. An Jabir, sang Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala, beliau masuk ala rajulin, atas seorang laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor. Wa ma'ahu, dan berserta beliau, sahibun lahu, teman lahu, bagi Jabir. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah dakhala ala rajulin, wa ma'ahu, dan bersama Rasulullah, sahibun, teman lahu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana, kalau ada, indaka disimu ma'un, air, bata, yang telah menginap, hadi lailata, pada malam ini, fi sannatin, di dalam wadah dari kulit, yaitu geribo. Geribo itu ya wadah, itu biasanya itu kambing, itu disembelih, diambil kulitnya, kemudian diisi air, ya, dia sudah disamak, diisi air, terus digantung, terus ujungnya itu pas lehernya itu dibuat demikian rupa, di ujung kecil ini bisa diminum. Nanti kalau minum ditarik, atau dikasih wadah. Masih ada sampai sekarang itu di negeri-negeri Arab. Orang-orang Yaman orang masih pakai seperti itu. Orang Pakistan juga ada juga yang pakai, kampung-kampung.
Kalau di sini kayaknya enggak ada, adanya kendi di sini. Mungkin zaman dulu juga ada. Wa illa bila mana tidak ada qara'na, maka kami akan ngokop saja rawahul Bukhari. Asyan maknanya syan, al-qirbatu adalah grebo. Namanya dalam bahasa Jawa ada grebo. Jadi berarti zaman dulu juga ada di sini. Jawa itu. Tapi sekarang sudah kita orang muda-muda ini enggak tahu barang-barang seperti ini. Wa an Hudzaifah dari Sayyid Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Hudzaifah, kenapa baginda Nabi menginginkan air yang sudah menginap semalam? Jadi wadah yang dari kulit itu di antara fadilahnya itu dingin begitu kalau air disimpan di situ itu. Maka orang dulu itu nyimpannya di dalam kulit, kemudian digantung di rumah. Persediaan minumnya begitu. Nah itu digantung, semakin lama di situ sudah menginap satu malam jadi dingin gitu diminum. Bukan dingin es enggak, tapi kayak di kendi gitu lah. Karena ada ditaruh kendi itu kan dingin. Kalau enggak ada ya tak ngokop sajalah katanya. Wa an Hudzaifah dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, qala berkata Hudzaifah, innan nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana, beliau melarang kami alil hari dari menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra yang tipis, wadibaji dan sutra yang tebal. Wasyurbi dan melarang kami meminum fi aniyatid dhahbi wal fiddati di dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Waqala beliau berkata, hiya lahum. Perkara-perkara ini semuanya lahum adalah bagi orang-orang kafir fitunya di dunia. Wahiyya dan perkara-perkara ini semua lakum adalah bagi kalian nanti fil akhirat di akhirat. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, alladzi orang yashrabu yang minum fi aniyatil fiddati di wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru hanyalah dia ini mengguncang-guncangkan fi batnihi di dalam perutnya nara jahannam api jahannam. Muttafaqun alaih. Menjarjir itu mengopiak-ngopiak gitu loh. Kopiak gitu. Di dalam perutnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat li Muslim bagi Imam Muslim, innal ladzi sungguhnya orang yakulu yang minum aw yashrab memakan aw yashrabu atau minum. Ada tambahan lagi. Innal ladzi sungguhnya orang yakulu yang makan aw yashrabu atau minum fi aniyatin di dalam wadah wi aniyatil fiddah di dalam wadah perak wadzahabi dan emas. Itu. Nanti bukan hanya minum tetapi juga makan minum. Wafi makan ataupun minum tidak boleh di piring emas, gelas emas atau semua yang emas-emas itu jangan. Itu untuk orang-orang kafir di dunia, itu untuk kita di akhirat. Tapi kalau kamu pakai duluan di dunia lah, takutnya nanti akhirat enggak dikasih nanti malah. Man barang siapa syariba yang minum fi ina'in dalam wadah min dahabin dari emas atau fiddatin atau perak, fa innama yujarjiru maka hanyalah dia ini mengguncang-guncangan fi batnihi di dalam perutnya naron api min jahannam dari neraka jahanam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbih sultanan nasira. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.